Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulianti Emi. Di video kali ini saya bikin cake rasa pandan ya teman-teman. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu supportnya ya. Subscribe, like, komen, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama di sini saya siapkan satu wadah, lalu saya gunakan margarin yang dicampur dengan mentega ya teman-teman, sebanyak 350 gram. Untuk margarin 200 gram, lalu mentega 150 gram ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga dengan gula pasir yang sudah saya blender halus sebanyak 250 gram. Kemudian ini bahan saya mixer selama 5 menit sampai adonannya menyatu. Nah, setelah di mixer selama 5 menit, ini adonannya saya matikan dulu mixernya, lalu saya ratakan dulu pada bagian pinggirnya, ini adonannya. Tujuannya supaya adonannya benar-benar nanti tercampur merata, mengembang merata ya teman-teman. Nah, lanjut saya mixer kembali. Nah, setelah 2 menit ini kemudian saya matikan mixernya ya teman-teman. Lalu saya tambahkan dengan 1,5 sendok teh emulsifier. Saya gunakan SP, boleh diganti dengan ovalet ataupun TBM. Kemudian vanila bubuk 1 sendok teh, boleh diganti dengan yang cair ya teman-teman. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu ini kembali saya mixer ya teman-teman. Ini saya mixer dengan kecepatan yang paling maksimal sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak. Selanjutnya saya matikan kembali mixernya. Lalu saya tambahkan dengan baking powder 1 sendok teh. Ini diayak ya teman-teman. Tepung terigu 250 gram. Susu bubuk 1 bungkus, saya gunakan yang Denko ya teman-teman. Boleh menggunakan merek lain ya. Nah, lalu sebelum di mixer, ini adonannya saya aduk dulu supaya bahan keringnya tidak berterbangan di saat di mixer nanti ya. Ini saya mixer dengan kecepatan yang paling rendah aja, asal adonannya tercampur merata selama 1 menit ya teman-teman. Setelah adonannya tercampur merata, selanjutnya saya matikan di sini mixernya. Kemudian saya ratakan menggunakan spatula, pada bagian pinggirnya saya rapikan. Ini saya aduk balik perlahan sampai ini adonannya benar-benar tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata. Selanjutnya saya sisihkan. Kemudian di sini saya siapkan kembali 1 wadah. Lalu saya tuang 6 butir putih telur. Lalu saya tambahkan juga dengan gula halus ya teman-teman, atau gula pasir yang sudah siap saya blender. Saya mixer dengan kecepatan maksimal selama 5 menit ya teman-teman. Untuk durasi mixernya tergantung dari mixernya ya teman-teman. Ini saya mixer sampai adonan putih telurnya mengembang soft stick, tapi tidak yang sampai kaku. Kira-kira konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Jika di mixer sudah mengental berjejak. Nah, lalu saya matikan mixernya. Selanjutnya di sini saya campurkan
Adonan putih telurnya dengan yang kuning telur ya, saya bagi menjadi 3 tahap untuk mencampurkannya. Lalu ini saya aduk secara perlahan ya teman-teman, sampai tercampur merata. Perlahan aja ngaduknya ya, supaya ini adonannya tetap mengental. Dengan aduk balik ya. Teknik seperti ini menghasilkan cake yang lembut ya teman-teman. Kemudian ini saya tuang sisa adonan putih telur yang terakhir ya teman-teman. Tetap ya perlahan ngaduknya. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata. Selanjutnya saya tambahkan juga di sini dengan pasta pandan 1 sendok teh. Ya. Lalu saya aduk kembali sampai warnanya benar-benar tercampur merata. Untuk pewarna boleh disesuaikan aja. Kalau mau lebih pekat tinggal ditambahin lagi ya, teman-teman. Ini sudah tercampur merata adonannya semuanya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan ya loyang dengan diameter 24 cm dengan volume 1,5 liter. Dan ini sudah saya olesin dengan margarin, tepung terigu, dan minyak ya, yang sudah saya aduk merata dan sudah saya olesin ke loyangnya secara merata ya teman-teman. Ini saya tuang adonannya sampai habis ya. Lalu saya ratakan menggunakan lidi. Jangan lupa hentakkan loyangnya supaya kandungan udara yang terperangkap di adonan bisa keluar dan kuenya tidak bantet ya teman-teman. Nah, terakhir saya tambahkan dengan topping coklat seres ya teman-teman. Selanjutnya dipanggang. Sebelumnya ini ovennya sudah saya panaskan selama 10 menit. Saya panggang menggunakan api atas bawah di suhu 170 derajat Celcius selama 55 menit. Untuk durasi panggang disesuaikan dengan ovennya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini cake pandannya sudah matang ya teman-teman. Sudah saya keluarkan dari loyang. Pastinya ini lembut banget cake pandannya. Manisnya pas, nggak seret ya teman-teman, pas dimakan. Cocok cemilan bersama keluarga ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton. Mohon selalu dukungannya, subscribe, like, komen, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.